guys, welcome back. Happy morning. Alhamdulillah, jadi sekarang Gayobi team mau perjalanan menuju Bali. Gayobi team goes to Bali. Aduh. Oke guys, sekarang kita lagi persiapan. Udah beres. Sekarang apa ya? Pokoknya ikut terus, aku sudah siap. Ini ada kue keleponnya, ini ada hijau, ada kue kelepon. Seperti inilah teman-teman, kalau misalkan aku di persiapan itu dimulai dari makeup, hairdo, terus juga kostum. Oke guys, sekarang kita menuju TKP, lokasi. Kita mau lihat di mana berada. Ini telepon. Siapa yang telat hari ini? Halo guys. Aku mau fogging dulu. Kata-kata hari ini. Aku mau fogging dulu hari ini. Fogging apa? Fogging ini nyamuk demam berdarah. Guys, jadi riders tambahan Gayobi sekarang adalah alat biliar. Meja biliar guys. Ya, bukan kaleng-kaleng ya, say. Harmony together and forever. Kalau juga menjadi bersama teman-teman yang sudah hadir hari ini. Ingat-ingat nama Bali. Itu Bali itu punya singkatan. Apa Tom? Bagaikan cinta yang tak pernah kembali. Kau masih mengikutiku. Cintaku berat-berat, sayangku berat-berat, tak terbilang, tak terbatas waktu. Kamu yang gerbang, aku tak kebingungan. Kamu yang tempat
sama Om Riza bos. Namanya Oke guys, alhamdulillah pertemuan ini berjalan dengan lancar. Pokoknya sampai jumpa besok pagi ikutin terus karena masih banyak keseruan. See you, sehat. Ini benar-benar makanan kayaknya cukup rekomendasi deh. Waktu itu aku sempat ke sana, tapi aku nggak bisa makan karena aku baru beres operasi amandel. Morning time, morning sunshine, morning sunshine. Kamu udah bantai banget ya, udah bantai banget ya, mukanya udah kayak karang taruna. Tapi pernah tadi bos Kenapa? kayak ngeliat kesel gitu ngeliat mantan yang tiba-tiba dipoto sama orang lain. Tiba-tiba ngelihat mantan dia, soalnya dia bilang begini, aku tanpa kamu aku nggak bisa hidup. Oh, padahal tapi, gini. tapi dia masih hidup dan itu orang lain. Assalamualaikum guys, jadi kemarin aku sempat kesini, cuman aku nggak makan karena aku operasi amandel, jadi nggak bisa makan. Tapi kesini aku Bos. langsung aja. Pengen banget ini brema banget. Tuh, ini rekomendasi buat teman-teman yang di Ubud. Warung Mek juga. Ayo Pak, Krisna mau makan banyak hari ini bos. Lagi masa pertumbuhan. Lagi masa pertumbuhan Krisna. Ambil tempat guys. Langsung duduk ya. 15 ekor. 15 ekor. 17 sama driver. Habis itu hujan. Sekarang bilang nggak hujan. Dan kesampaian. Sampean juga, cuman nggak makan karena sakit. Oke, assalamualaikum gengs. Akhirnya, masya Allah, kesampaian juga mau makan warung Mek Joel di Ubud. Nah ini dia. Jadi fun fact untuk di warung Mek Joel ini cuma satu menu doang guys. Ini spesial. Di sini ada daging lilitnya, sate lilit, terus juga ada ayam, ada serundingnya juga, terus sambal, terus tengah telur, sama ini apa ya kayak sayurannya. Oke, let's try. Makan semua. Masih sama nggak rasanya? Seperti yang ada. Pakai tuh. Rasanya. Ini tuh patut disyukuri teman-teman. Semoga makanan hari ini jadi vitamin dan berkah. Amin. Amin. Rata-rata fun fact-nya adalah mereka tuh nggak punya banyak cabang. Kayak di Ubud udah cuma satu doang. Tadi tuh. Ratingnya bos, rating. Ratingnya 8,5 per 10. Alright. Gimana Pak Manajer? Saya mau paling cepat tuh, udah habis duluan kan? Nggak pakai nasi ya Om ya? Dioper ke sini nih. Dioper ke sini. Dia pakai yang warna ini, warna biru sebenarnya. Cuma pakai ini dulu aja nih. Ini kompres doang pakai es batu bos. Udah jam udah aja pakai aja. Jadi itu. Sendring Emang Om Jun nih emang nih. ajar Om Jun nih nggak hajar orang. Oke guys, alhamdulillah sampai juga udah beres makan siang. Nanti sampai villa, check in, sholat zuhur, istirahat, baru kita jadi sunset. Ikutin terus. Kata-kata hari ini kenyang. Kenyang. Om Riza yang harus ditanya ini. Kenyangan. Akan dong. kenyang banget 2 porsi. Alhamdulillah kenyang. Rasanya mantap, otentik sekali. Kedip Om. Kedip Om. Aduh, hamil. Ngapain? Nah, explore dulu guys. Pakai sendal nggak apa-apa? Oke, bawa aja ke dalam.
realisasikan di hari ini. Ini sauna. Oh, sauna tapi nyala. Oh, nyala. Terus ini apa? Ini ada kamar utama di sini guys. Wow. Oh, banyak banget. By the way, tapi kalau renangnya udah di ini kan? Ya udah, barusan dibersihin. Udah kan? Iya. Ini kamar mandinya guys. Masukin bed ke sini bisa deh. Oh, Ada atasnya. junior room. Tuh. Nyaman kan lewatnya juga nyaman. Lewat sebelah, di sebelah ada makanan room ya. Wow, look at the view. Nyaman loh. Tuh. Udah pada main. Udah pada main. Ya seperti apa sih biar tidak terganggu action. Yang berisik. Oke baik. Nyaman tinggal tadi angkut ke sini ya. Berasa kayak umroh ya. Mohon maaf. Kalau yang lain banyak yang awal pelosok di sini. Gelasnya aja. Ini rasanya. Untuk airnya kita udah pakai aqua kayak. Oke, seperti itu. Kita baru nyampe udah langsung. Padahal dikirain pada capek, ternyata langsung masih lanjut aktivitas. Nanti kita bakal lanjut nyari sunset di sore. Kita mau take a deep breath dulu, menikmati dulu suasana di Canggu ini. Cukup sejuk. Orang tua ya. Udah om. Ciu ciu. Halo Kak Gia, sudah mau kemana lagi nih? Sekarang kita mau cari sunset guys di pantai Batu Borong. Ikutin ya. Oke, jadi kita mau pakai ya nggak usah pakai. Iya kita sama-sama di sini. Mohon maaf ya Pak ya. Kita nggak tahu tiba-tiba dibuka pintu. Apa kita naik lagi nanti? Iya naik lagi kali ya. Ya. Tuh, ngapain tuh? Cuacanya lagi mendung banget guys. Banget kita nggak bisa dapet sunsetan. Sunrise bos berarti. Sunrise subuh banget lagi. Ayo Kak Kris. Wih. Ternyata kita lagi main bola hari ini. Iya. Ya, nggak expect aja bos bisa main bola ternyata. Bisa juggling bisa dia. Gila bos kalian keren kan? Keren banget. Keren. Gokil. Gua yang tadi di depan, gua ke belakang Kalau yang menang kan harus banyak makan ya bos ya. Oh Iya, gitu. menang kan bos 2-0 bos. Oh gitu. Oh baik. Pokoknya tiap ada gua tuh, walaupun kalah, minimal gak kalah-kalah. Tadi aja main biliar, harusnya kita kalah. Secara poin, secara bola kita kalah. Tapi apa, bola 8 disodok sama Victor, tuh masuk bola 8. Menang dong jadinya kita. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah. Abang yang lain. Let's go.
Muka kaget. Sekarang aku buat sarapan dulu yuk. Aku nungguin anak-anak dibangunin tadi. Kamu makannya nggak ada ikan tuh. Kenapa, Om? Apa ya, kayak masalah jadi kita kerjain. Masih pagi loh, Om. Morning. Oke guys, sebelum kita berangkat, kita hari ini ada kemana nih? Tanjung Benua. Tanjung Benua ya? Water sport. Water sport, woi guys, water sport guys. Semoga hari ini menyenangkan sebuah hari. Sebelum berdoa kita ucapkan terima kasih buat Neng ya. Terima kasih. Oke, buat teman-teman kita berdoa dulu ya. Silakan Rija dipimpin. Kita berdoa untuk yang muslim saya pimpin, untuk yang bukan muslim menyesuaikan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadini wa qulubina sallallahu alaihi wa al-Fatihah. Nggak tidur loh. Nggak tidur loh 2 hari. Dari kemarin nggak tidur. Dan ini sudah 2 hari. Udah 2 hari ini nggak tidur. Selamat pagi. Ngantri itu, Om. Dorong aja, Om. Dorong. Bagi. Jadi menurut saya memang kita harus sekarang ini Kuping dulu. minimal sewa pawang dulu ya. Pawang apa? Pawang lumba-lumba dulu. Itu aja nggak ada paketannya tuh. Baik guys ya. Panik guys. Panik guys katanya. Cut, gua nggak bisa berenang. Tolong, gua digelolong. Santai. Lihat Aliando lagi pucat. Aliando teler. Boy, seru sih tapi gue berisik. Yes. Gila suaranya dong gila. Om, jauh-jauh ke sini beli layangan. Senang Cici. Oh. Ada ulang tahun minta layangan mau gelombang. Lagi lemes. Mukanya Pak. Lagi lemes. Guys, nih kalau misalkan nggak bawa hair dryer, pakai blower AC dari mobil. Tuh, lumayan. Karena kita rencana mau ke The Keranjang, itu pusatnya oleh-oleh Bali. Teman-teman dapat jatah masing-masing voucher 2.000 ya. Karena nanti dikenakan biaya pribadi Oce. Oce, terima kasih Basti. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum guys. Halo. Kemarin sama ini juga nggak sih? Sama kamu juga ya? Alhamdulillah. Oke, teman-teman, sekarang kita mau langsung belanja. Tapi sebelum belanja, kalau di keranjangnya itu selalu identik dengan experience-nya yang luar biasa. Jadi kita akan selalu dikasih pengalaman. Boleh dibantu nggak sih? Pengalaman ini tidak akan pernah kita bisa lupakan ketika kita belanja di gereja. Cakep. Yang cocok buat aku independen, energik, ambisius, kreatif. Yang mana dong yang paling cocok? Apa? Lebih ke energi. Energik. Terus Semuanya. energik. Semuanya nggak sih? Masuk ke lorong Sloka. Nah, ini tuh punya artinya loh masing-masing. Kita di sini nggak cuman beli belanja oleh-oleh doang, tapi banyak banget nih experience yang luar biasa, yang sangat berkesan. Tulus. Jangan Habis ya masukin aja. Nah, jadi ini dia belanjaan kita shopping oleh-oleh Bali di The Keranjang, Bali. Dipotong voucher 10 juta. Ya.
Chan, hey. Salam satu. Halo. Bisa kenalin nih, Om ini sebagai apa sih di game? Oke, aku biasa dipanggil Om Juna. Jadi aku sebagai manajer GIUB yang direct, alhamdulillah dikasih kepercayaan sebagai manajer untuk mendirect semua pekerjaan off air, on air, aktivitas GIA selama perform dan tim ya, GIA perform singing dan DJ terutama. Aku gabung bersama GIA itu kurang lebih terhitung di 2023 sampai sekarang, alhamdulillah. Banyak suka duka yang kita lewatin bareng-bareng ya. Pernah ada satu momen di mana perform GIUB itu yang harus bolak-balik ke rumah sakit. Jadi kita sudah ada kontrak dengan suatu perusahaan untuk acara gathering, dan tiba-tiba di hari H waktu perform itu tiba-tiba GIUB drop. Dan untuk kebersamaan dengan tim yang pasti banyak banget suka dukanya ya, karena perjalanan kita nggak cuma di Jakarta dengan GIA tim ya, dengan jumlah personil 18 orang, bahkan kita bisa jalan sampai 20 orang. Itu benar-benar tugas berat yang harus saya jalani gitu ya. Tanggung jawab saya sebagai manajer yang harus maintain semua tim selain GIUB-nya terutama. Kenangan, wah iya ada satu momen yang ketika kita jalan ke daerah Riau atau mana gitu ya, kita pakai bis gede yang anak-anak tuh AC-nya mati. Yang mereka sampai, udah kebayang kan, satu bis AC tapi AC-nya trouble. Jadi itu perjalanan kurang lebih 6 jam. Dari lokasi ke bandara. Itu kejadiannya pas pulang ya, selesai perform pulang pakai bis. Untungnya saya di Alphard tuh sama teman-teman. Saya di Alphard sama GIA ya, dan teman-teman itu ada di bis. Nah, di bis itu ternyata mereka laporan, Om Jun tolong kami gitu. Wah, ada apa nih? AC-nya mati. Sedangkan nggak ada tempat untuk servis AC mobil kan. Jadi mau nggak mau tetap jalan karena kita harus ngejar flight ke Jakarta. Kalau yang senangnya gitu, Wah, senangnya. Wah, senangnya yang pasti itu tuh nggak bisa, maksudnya dengan lelahnya kita tuh nggak bisa terbayar juga ya. Maksudnya kita kerja capek, tapi ketika gabung saya dipercaya untuk menjadi manajer GIUB, yang pasti yang tadinya saya nggak tahu Kalimantan seperti apa, Sulawesi seperti apa, yang pasti Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi gitu kan, sampai ke luar negeri, wah happy banget. harapan ke depan untuk GIUB sendiri sama tim itu apa? Oke, harapan saya yang pasti buat seorang Galia Robjil Adawiyah. Pasti ya. GIUB sehat, harus menjadi orang pintar, jangan seperti orang bodoh. Saya pernah bilang ke beliau, kamu harus jadi orang pintar, jangan jadi orang bodoh. Orang bodoh itu ketika sudah melakukan kesalahan, dia akan mengulangi lagi dan memulai lagi, dan akhirnya akan merugikan diri sendiri. Tapi kalau orang pintar atau orang cerdas, ketika dia melakukan sebuah kesalahan, dia akan berusaha untuk tidak melakukannya lagi, dan berusaha pastinya untuk lebih baik dan tidak untuk mengulangi kesalahan yang sama. Perkenalkan, nama saya Yuyun, saya sebagai makeup artist di GIA, dan sekarang kita udah mau 4 tahun berjalan. Kesan selama bergabung dengan GIA dan tim? Kesannya itu kekeluargaannya dapat, kebersamaannya dapat, terus selalu happy kalau kerja bareng sama GIA dan timnya.
ceritanya waktu kita di Kamboja ada sesuatu insiden yang terjadi dan itu yang saya tidak bisa lupa. Tidak bisa lupa dan itu sangat lucu juga. Karena aku make up dia sambil tidur, dia makan sambil disuapin tidur. Itu sih sebenarnya yang nggak bisa aku lupa. Itu kenapa tuh? Karena sakit atau gimana? Ada sesuatu ya apalah, kita nggak ini lebih ke pribadi sih, cuman ya udah ada kita yang semangatin, akhirnya dia ngerubah semuanya itu. Jadi ya itulah gunanya ada kita semua. Dia selalu terus berkarya, dia dan timnya selalu diberi kesehatan, umur panjang dan serta rezeki yang melimpah. Hai, nama gue Yosef Rinaldo, tapi di anak-anak manggilnya Ocep. Yaelah, Ocep. Gue bergabung sama tim Nenggea itu udah hampir 4 tahun ya, 4 tahun lewat. Ya gitu, saya sebagai soundman yang ngurusin mic. Ada suatu waktu tuh, ceritanya saya ulang tahun, itu nggak pernah dirayain apa-apa, begitu dibikin surprise. Wah itu sampai mic dipetin di mic-nya parah sih, sampai berlinang air mata. Buat Nenggea sehat terus, jangan sampai lemah, jangan pusingin omongan orang. Dunia kita jahat, Neng. Teman makan teman banyak. Buat tim mah kompak selalu jaga nama. Pesannya itu. Perkenalkan, nama saya Dila Padilla, saya di GIUB Team sebagai asisten. Baru 1 tahun. Oke, kesan selama 1 tahun bergabung dengan Gia. Alhamdulillah ya, ngerasa ya banyak keluarga gitu, mempunyai keluarga baru. Ya pas Dila keluar, terus Dila istirahat dulu 4 bulan, lalu diterima lagi kerja sama Teh Gia. Harapannya semoga makin sukses, makin banyak kalirnya. Halo, kita dari Evolution. Aku Destri yang katanya backing vokal. Saya Victor di gitar. Halo, gue Egi di bass. Halo, Andri keyboard. Halo, gue dari Takdut. Gue tukang gebuk. Dan terakhir Gue tukang tiup alias saksofon yang diasuh. Sudah Jalan 4 ya? 4 tahun. Jalan 4. 4 tahun. Kalau Evolution udah lama, ketemu sama GWB-nya kan baru 4 tahun ini. Jadi udah kayaknya pengenalan, dan sampai detik ini tuh banyak banget, ada nangisnya, ada senengnya. Saya waktu sedihnya itu Om, waktu perform di Lembang, Bandung ya, yang badai itu kan. Tapi alhamdulillah kita sukses setelah kita serangan badai. Kita tetap ada itu juga kan. Kita tank. Itu pengalaman tuh, betul. Yang berkesan terus agak kepikiran juga sampai sekarang sih gitu. Maksudnya pas pertama kali kita ngiringin GIUB waktu itu keluar pulau, yaitu di Malinau, Kalimantan Timur ya. Itu pertama kalinya kita sama Gia keluar pulau. Terus kita baru dapat kabar H-1 kalau gitaris kita ternyata sakit. Nah, bingung nggak tuh? Ya kan, kita semuanya bingung, kita semuanya down juga, gimana nih udah H-1 bingung juga cari gitaris karena kan materinya sudah terkonsep gitu loh. Sebenarnya kalau dibilang cerita Om ya, walaupun memang Riza baru di sini, tapi per titik kita main itu selalu ada cerita buat Riza Om. Kalau yang gak bisa dilupain ya mungkin pengalaman hari ini, perjalanan kali ini mungkin gak bisa dilupain karena perjalanan kali ini tuh banyak mempertaruhkan sekali. Ya dari mulai kita water sport atau apa itu, dari nyawa segala macamnya gitu ya. Kesannya nih kalau dari Evolutionnya ya, pertama lagu sih. Kalau yang paling berkesan kayaknya kalau dari tempat sih lokasi di NTT lah. Kalau buat gua ya di Sumba. Dari harapan ya, dari gua dulu nih. Harapan pertama sih kalau dari bandnya lebih kompak, manajemen juga lebih kompak lah. Udah kalau manajemen sih udah oke lah ya. Tinggal perform nih ya. Kalau harapannya perform lebih ditingkatin lah. Ya contoh kayak misalkan kayak kemarin ya lebih bagus sih. Makin kesini makin oke ya. Mungkin udah jadi tahu karakter masing-masing juga. Jadi udah tahu nih kalau gua mau begini, ini mau gini kan. Udah lama ya kita nggak main bareng kan. Gitu sekarang udah main bareng lagi. Jadi oh ya udah tahu. Mengerti dengan timnya gitu. Dan untuk manajer dan tim lain, manajemen juga makin kompak, kita juga makin kompak supaya kedepannya tuh makin kita bisa sama-sama terus gitu. Amin. Jadi kan kita jadi kayak banyak keluarga, nambah keluarga. Aku juga jadi punya nambah abang-abang, aku jadi punya adik-adik.
banyak ya gitu. Ya namanya juga sesama perempuan gitu. Pertama kenal sih biasa-biasa aja gitu. Kesini-sininya kan kita makin deket, makin dengan tim dengan dia tuh jadi makin deket. Jadi kadang-kadang suka ada keras-kerasnya sedikit gitu ya, gesekan-gesekan. Jadi nyambung ke tadi ya. Jadi selama 4 tahun ini hal yang paling menjadikan buat aku pribadi itu ada di salah satu kota lah di Tembilahan. Sampai-sampai nih aku bilang aku nggak mau lagi ke kota itu karena perjalanan kita sudah 10 jam 11 jam darat. Percaya nggak percaya ini teman-teman yang di rumah yang nonton ini, sebagai backing vokal tuh nggak yang ya cuman kalian gitu. Ternyata kalau untuk Gia Yubi kita memegang tanggung jawab yang sangat besar gitu. Ada sebelum naik panggung tuh saya dibikin nangis sekejar-kejarnya gitu. Dan karena ada sesuatu hal ya yang ya mungkin dibuka apa tidak usah dibuka lah ya gitu. Yang penting itu miskom mungkin ya, miskomunikasi mungkin gitu. Dan akhirnya saya juga jadi berantem sama basis saya gitu ya. Jadi lebar kemana-mana. Dan ada cerita juga setelah aku dimarah-marahin itu, seharian besoknya kita nggak ditanya sama Gia Yubi, semua tim itu agak aduh apa sih ini kota apa sih ini sampai begitu ya. Kotanya asik kok, penontonnya asik, cuman kayaknya mungkin suasana kitanya yang apa namanya yang ya itulah Tembilahan itulah. Halo, perkenalkan aku Krisna Fahrezi. Di timnya Gea ini aku posisinya diangkut menjadi herdu. Alhamdulillah. Udah belum ada setahun sih, masih baru ya, dari setelah Lebaran aku masih ingat ya. Ada kesan nggak sih di fase yang memang baru bergabung dengan Gia dan tim? Banyak karena aduh gimana ya, kesannya itu walaupun baru tapi baru beberapa bulan tapi benar-benar terlalu berkesan buat aku pribadi karena pribadinya Gia sendiri sama tim manajemennya sama tim yang lainnya itu benar-benar merangkul aku kayak bukan orang baru, jadi kayak udah disetarain dengan tim yang lama lah, seperti itu kurang lebih. Sebelumnya itu aku ada pegang beberapa artis, terus akhirnya dari timnya manajernya Gia, Neng Gia menghubungi aku untuk ikut gabung, dan itu aku nggak tidak berpikir panjang, ya paling sekali dua kali kayak gitu-gitu. Tapi yang bikin aku tambah semangat lagi itu Neng Gia dan timnya itu selalu manggil aku untuk jadi herdunya dia. Ya jujur ya, di saat itu aku lagi ada beberapa masalah yang aku hadepin, dan Neng Gia pun semuanya tahu seperti apa masalahnya tanpa aku harus ceritain. Dan suatu waktu dia nanya ke aku, emang bener gini, aku jawab iya, seperti itu. Ya istilahnya ada beberapa hal yang harus diceritain, ada beberapa hal yang enggak, seperti itu. Dan di situ aku udah istilahnya angkat tangan, udah nggak bisa ngapa-ngapain, udah nggak bisa berkata-kata lagi. Ini akhir baru masuk aku ke timnya Gia. Udah aku kira nggak akan sampai gimana, ternyata nyampe juga ke Gia, dan aku udah berpikirnya udah pasti selesai kerja di Gia pun, karena ya mungkin masalah aku terlalu berat buat aku. Tapi alhamdulillah dengan Neng Gia yang kayak merangkul, kayak di saat bener-bener di saat aku yang kayak lagi sendiri, istilahnya sendiri, salah satu yang benar-benar merangkul Neng Gia dan manajernya. Ya, pada saat itu aku mikirnya udah setelah Neng Gia tahu aku nggak akan dipakai lagi, istilahnya jadi herdunya dia. Itu sih yang membuat aku yang paling yang kayak ini orang udah dapat ceritanya, udah maksudnya kayak buruknya aku, udah emang buruk gitu kan, istilahnya emang buruk, tapi dia masih merangkul aku, dan kayak yang nggak mikir akan sejauh ini lama lagi dipanggil lagi sama dia. Itu aja sih aku. Harapan aku
ya semoga Neng Gia selalu sehat, selalu bahagia. Insya Allah kedepannya dapat jodoh yang benar-benar yang diharapkan sama Neng Gia juga, semakin sukses, tetap menjadi orang baik walaupun kita jauh beda umurnya, tapi dia benar-benar masih menghormatin aku walaupun aku dengan segala macam masalah segala macam ini, dia masih merangkul aku dan tetap menjadi orang baik, tetap menjadi Neng Gia apa adanya. Neng Gia lincah, selincah itu, dan aku jujur aku kaget, istilahnya bukan yang kayak ngebandingin atau gimana bukan, enggak, yang dia sosok artis tapi dia benar-benar bukan berkecimpung, ikut andil dalam semua proses show-nya dia, apanya dia, jadi nggak terima jadi kayak gitu dan aku salut sama dia. Kita lanjut ke live RCTI. Pulang. Assalamualaikum guys, akhirnya kita udah sampai lagi di bandara. Insya Allah kita mau menuju ke Jakarta, terus kita mau lanjut anugerah Comedy Award Indonesia, terus besoknya kita ke Palangka dan ke Banjarmasin. Jadi terus suara udah mulai habis. Ntar gimana bos RCTI ini bos? Inisiatifnya aku mau ke dokter dulu, mau suntik pita suara di pantat.